Film Stalingrad mengisahkan perjuangan sekelompok tentara Uni Soviet melawan tentara Nazi Jerman dalam pertempuran paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia, yaitu pertempuran Stalingrad, di mana dalam pertempuran tersebut mereka harus mempertahankan sebuah bangunan penting dari serangan tentara Nazi Jerman, dan menurut catatan sejarah lebih dari 2 juta orang tewas dalam pertempuran mematikan tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi sebuah kota di Jepang pasca bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2011. Terlihat tim penyelamat dari Rusia sedang berusaha menolong 5 orang remaja dari Jerman yang terjebak di reruntuhan bangunan. Namun, sulitnya lokasi untuk dijangkau membuat evakuasi ditunda dan harus menunggu alat-alat yang lebih memadai. Tim penyelamat hanya bisa menaruh kamera dan mic untuk berkomunikasi dengan para remaja. Tidak lama, salah satu orang dari tim penyelamat mencoba untuk berkomunikasi dengan remaja yang terjebak di reruntuhan. Ia meminta remaja tersebut untuk tetap tenang. Namun, remaja tersebut malah panik dan menangis karena teringat orang tuanya. Lantas, laki-laki tim penyelamat tersebut mencoba menenangkannya dengan cara menceritakan masa lalu orang tuanya, di mana ia memiliki 5 orang ayah, dan film pun dimulai. Tahun 1942, di mana para pasukan tentara Uni Soviet mencoba menyeberangi Sungai Volga dan akan menyerang tentara Nazi Jerman yang sudah menguasai beberapa wilayah di kota Stalingrad. Kapten Gromov memimpin pasukannya untuk melakukan penyerangan. Ia akan menyusup ke sebuah gedung yang ditempati tentara Nazi. Selain gedung, Kapten Gromov juga menargetkan untuk bisa merebut sebuah kilang minyak karena kilang minyak tersebut sudah dipasangi alat pemicu ledakan, sehingga bisa membahayakan para pasukannya yang lain saat melewati lokasi tersebut. Setelah mengetahui detail lokasi dan mengatur strategi, ia bersama beberapa anggota bergerak menuju gedung tersebut. Ia berhasil menyusup masuk ke dalam gedung tersebut dan melemparkan sebuah granat ke para tentara Nazi. Hingga akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Saat Kapten Gromov akan memotong kabel di alat pemicu ledakan, tiba-tiba ia diserang oleh perwira Nazi bernama Kapten Peter Kahn, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Kapten Gromov pun harus kalah, dan alat pemicu ledakan tersebut digunakan oleh Kapten Peter Kahn, hingga akhirnya terjadilah ledakan super dahsyat. Setelah meledakkan kilang minyak, Kapten Kahn pergi dan membiarkan tentara Uni Soviet menguasai gedung tersebut. Tapi, tidak lama para tentara Uni Soviet diserang melalui udara oleh tentara Nazi dan membuat mereka kocar-kacir. Kini, hanya tersisa beberapa tentara Uni Soviet yang selamat. Singkatnya, saat Kapten Gromov dan 4 anggota pasukannya sedang menyusuri gedung tersebut, mereka melihat seorang anak yang sedang disandra dan akan ditembak oleh tentara Nazi. Dengan sigap, ia dan anggotanya menolong anak tersebut. Awalnya, mereka mengira bahwa anak tersebut adalah laki-laki, tapi ternyata itu adalah anak perempuan yang bernama Katya. Katya dibawa masuk ke dalam gedung tersebut oleh Kapten Gromov, dan ternyata gedung tersebut dulunya adalah tempat tinggal Katya bersama orang tuanya sebelum Perang Dunia pecah. Hari demi hari mereka lewati. Katya diperlakukan dengan baik oleh Kapten Gromov dan 4 pasukannya. Mereka pun tampak sudah sangat akrab. Singkat cerita, di suatu pagi Kolonel Nazi bernama Kenze
terlihat akan mengeksekusi seorang ibu dengan anaknya yang diketahui adalah Yahudi. Ibu dan anak tersebut akan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Melihat hal itu, Kapten Gromov dan 4 anggotanya marah. Mereka langsung menyerang para tentara Nazi dan terjadilah pertempuran jarak dekat. Akhirnya, kedua belah pihak memilih untuk saling mundur. Singkat cerita, saat Kapten Khan sedang berduaan dengan wanita Rusia bernama Masya, tiba-tiba Kolonel Kense datang. Kolonel tidak habis pikir ketika melihat Kapten Khan justru sedang berduaan dengan wanita Rusia, yang notabene Rusia adalah musuh mereka. Ia terlihat begitu kecewa dengan tingkah laku Kapten Khan. Kapten Khan yang sepertinya memang menyukai wanita Rusia itu hanya diam saja. Ia kemudian diberitahu oleh kolonel bahwa markas pusat menyuruh mereka untuk membersihkan semua penduduk yang ada di zona perang, karena esok mereka akan melakukan serangan secara besar-besaran terhadap tentara Uni Soviet. Di saat bersamaan, para tentara Nazi menyiapkan semua peralatan untuk menyerang tentara Uni Soviet. Mereka mulai menyerang tentara Uni Soviet yang berada di sekitar Sungai Volga. Kapten Gromov yang mengintip dari jendela langsung menyiapkan pasukannya dan menggunakan mayat para tentara Nazi untuk menutupi mereka. Hal itu bertujuan untuk mengecoh para tentara Nazi. Di sisi lain, Kapten Khan dan pasukan Nazinya bergerak secara perlahan menuju gedung yang ditempati Kapten Gromov dan pasukannya. Satu persatu tentara Nazi masuk ke dalam gedung tersebut. Saat tentara Nazi sedikit lengah, pasukan Kapten Gromov langsung menyerang tentara Nazi. Strategi yang sudah diatur dengan matang oleh Kapten Gromov berhasil memukul mundur para tentara Nazi beserta kaptennya, yaitu Khan. Kolonel Kense yang tahu bahwa Kapten Khan gagal sangat marah, tapi ia masih berbaik hati. Ia memberikan satu kesempatan lagi untuk Kapten Khan. Kapten Khan yang baru saja gagal menyerang dari jarak dekat, kini mencoba strategi lain. Ia menyerang dari jarak jauh menggunakan meriam. Dan seketika meriam itu menghantam gedung Kapten Gromov. Kapten Gromov dan Katya yang sedang ada di lantai 2 terkena meriam tersebut hingga mereka pun terluka. Saat akan menembakkan meriam untuk yang kedua kalinya, mesin meriam tiba-tiba macet dan itu membuat Kapten Khan sangat marah. Ia kembali gagal untuk menghabisi Kapten Gromov dan pasukannya. Kapten Khan galau sejadi-jadinya. Ia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia mengadukan semua perasaannya ini kepada Masya, si wanita Rusia. Kini, kedua kubu baik Uni Soviet maupun Nazi Jerman sama-sama akan menyerang demi kota Stalingrad. Sebelum menyerang, Kapten Gromov memerintahkan anggotanya yang bernama Sergei Astakov untuk membawa pergi Katya menuju tempat yang aman. Dan diketahui Sergei dan Katya ini saling suka. Mereka pun bergegas menuju ke sebuah tempat yang aman. Sampainya di sana, kita akan melihat drama romantis antara Sergei dan Katya. Mereka sama-sama mengakui kalau mereka saling suka sejak awal bertemu. Di sisi lain, Kapten Khan juga membawa Masya, si wanita pujaannya, menuju tempat yang aman. Ia meminta Masya untuk tidak kemana-mana selama terjadi pertempuran. Singkatnya, kedua kubu saling bergerak maju. Nikiforov yang diperintahkan untuk membuka jalan oleh Kapten Gromov bergerak secara hati-hati. Sementara itu, setelah mengantar Masya ke tempat yang aman, Kapten Khan bergerak mendekat ke posisi musuh. Namun, saat itu juga Masya keluar dari tempat persembunyiannya. Ia khawatir terhadap Kapten Khan
dan ia juga takut jika Kapten Khan tidak kembali. Di saat bersamaan, Masya ternyata sudah diincar oleh sniper handal Uni Soviet yang bernama Chevanov. Masya pun seketika terkena tembakan headshot yang membuatnya langsung mati. Kapten Khan yang melihat wanita pujaannya mati, seketika hatinya remuk berkeping-keping. Ia marah semarah-marahnya, dan kini hatinya dipenuhi dengan dendam. Di sisi lain, Nikiforov yang berada di sisi paling depan justru harus tertangkap, dan ia dibawa ke Kolonel Kensei sebagai tawanan. Nikiforov kemudian diinterogasi oleh Kolonel Kensei, tapi saat sedang diinterogasi tiba-tiba ia menikam perut kolonel dengan menggunakan pisau, dan seketika ia langsung ditembaki oleh Kapten Khan. Nikiforov pun mati, begitu juga dengan Kolonel Kensei. Kini Kapten Khan benar-benar bingung harus berbuat apa, karena pimpinannya yaitu Kolonel Kensei telah mati. Di tengah keputusasaannya, Kapten Khan mendapatkan bantuan berupa tank, dan para tank tersebut akan menghancurkan gedung yang ditempati Kapten Gromov beserta pasukannya. Para tank bergegas maju, diikuti para tentara Nazi tepat di belakang tank tersebut. Kini, Kapten Gromov dan pasukannya akan menghadapi pertempuran sesungguhnya, yaitu pertempuran hidup dan mati demi kota Stalingrad. Sesampainya di depan gedung, para tank langsung menembaki gedung tersebut. Pasukan Kapten Gromov banyak yang terluka, dan hanya menyisakan beberapa saja yang selamat. Kapten Khan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia beserta pasukan Nazinya mulai masuk ke dalam gedung tersebut. Saat sedang mencari pasukan Uni Soviet lainnya, Kapten Khan tidak sengaja bertemu dengan Kapten Gromov yang sedang berusaha menghidupkan radio untuk meminta bantuan ke markas pusat. Hingga akhirnya mereka berdua adu tembak. Dan mengakibatkan keduanya sekarat. Di saat sekaratnya, Sergei datang dan langsung menolong Kapten Gromov. Kapten Gromov kemudian meminta Sergei untuk menghubungi markas pusat dan meminta bantuan udara. Karena di luar para tentara Nazi terus berdatangan menuju gedung. Markas pusat pun mengkonfirmasi permintaan bantuan. Dan Sergei langsung memberikan koordinat tempat mereka berada sekarang. Kini Kapten Gromov, Kapten Khan, dan Sergei tinggal menunggu ajal mereka. Di akhir hidup mereka, kita akan melihat sedikit drama, di mana Sergei memberitahu kabar mengenai Katya yang saat ini sudah aman di suatu tempat ke Kapten Gromov. Sergei juga memberitahu bahwa Katya sangat kagum dan berterima kasih kepada Kapten Gromov beserta pasukannya yang telah menjaga Katya dengan sepenuh hati. Tidak lama, serangan udara pun datang dan meratakan seluruh gedung beserta semua isinya. Kapten Gromov, Sergei, dan yang lainnya tidak ada yang selamat. Katya yang melihat itu dari kejauhan menangis terseduh-seduh. Hatinya hancur melihat orang-orang yang tulus menyayanginya dan melindunginya kini semuanya mati dan tidak tersisa. Di akhir film, kita akan dibawa kembali lagi ke masa kini seperti di awal film, yaitu Jepang tahun 2011. Laki-laki tim penyelamat tersebut ternyata bernama Sergei Astakov, dan diketahui bahwa dirinya adalah anak dari Katya dan Sergei Astakov. Ia sengaja diberi nama yang sama dengan ayahnya. Ibunya yaitu Katya selalu berpesan padanya bahwa ayahnya bukan hanya satu, tapi ada 5. Dan 5 orang tersebut adalah Sergei, Kapten Gromov, Nikiforov, Chevanov, dan Polyakov yang menjaga serta melindungi Katya
sewaktu pertempuran di Stalingrad. Baiklah, itu dia alur cerita film Stalingrad.